السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini kata sebagian ulama, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada umat ini, mengajak umat dari 3 perkara menuju 3 perkara. Pertama, mengajak umat dari yakin kepada makhluk yang memang itu salah alamat. Makhluk itu kan nggak bisa apa-apa. Diajak untuk yakin hanya kepada Allah yang menciptakan segalanya, yang mengatur segalanya. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah mengajak umatnya dari fikir materi. Bagaimana yang dipikir itu amal. Karena materi itu akan kita tinggal, tapi kalau amal akan menyertai kita. Sahabat datang minta harta, putri Nabi minta harta, oleh Nabi diberi amalan. Ini amalan ini lebih mahal dari materi. Di dunia ini belum pernah ada orang mati membawa materi, yang dibawa adalah amalnya. Kemudian yang ketiga, dari fikir sekedar dunia, maksudnya fikir yang sangat sementara, cari kepuasan dunia, didolimi pengen balas, marah pengen dilampiaskan, supaya menahan itu untuk kepentingan akhiratnya. Kalau saya sabar, apa keuntungan saya di akhirat? Kalau saya berbuat baik walaupun diburuki, apa keuntungan saya di akhirat? Maka hadis yang akan kita baca ini kurang lebih isinya adalah arahan Nabi supaya orang itu mikir kita ini akan berangkat ke akhirat. Di sana kita ini perlu pada sikap-sikap yang benar ketika kita di dunia. Sikap-sikap yang benar di dunia itulah yang nanti di akhirat akan mendatangkan berbagai macam anugerah kepada kita. Jangan sekedar pikir spontanitas, pikir yang dengan masa pendek di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharajal Isbihani fit targhib wa tarhib bi isnadihi عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق ketika Allah telah mengumpulkan para makhluk, nada munadin, maka mengumumkan malaikat yang mengumumkan, aina ahlul fadl, manakah orang-orang yang punya keutamaan. Qal, Nabi bersabda, fataqumu nasun, maka berdirilah beberapa orang, wahum, sedangkan mereka itu yasirun, sedikit saja. Yang berhak untuk jadi ahlul fadl ketika diumumkan ternyata tidak banyak. Fayang taliquna sira'a, maka mereka berangkat dengan cepat-cepat ilal jannati, ke surga. Fatalaqahum, maka mencegat mereka, menemui mereka al malaikat, para malaikat. Fayaquluna, maka para malaikat mengatakan kepada ahlul fadli yang berangkat ke surga cepat-cepat itu, inna, sesungguhnya kami para malaikat, narakum, kami melihat kalian, sira'an, cepat-cepat ilal jannati, menuju surga. Faman antum, maka siapakah kalian? Fayaquluna, maka ahlul fadl mengatakan, nahnu ahlul fadli, kami adalah ahlul fadl, orang-orang yang mempunyai keutamaan melebihi yang lain.
mempunyai kelebihan melebihi yang lain. Fayaquluna, maka para malaikat berkata, fama, maka apakah fadlukum, kelebihan kalian itu apa? Fayaquluna, maka mereka menjawab, kunna, adalah kami dulu di dunia, idza dulimna, kalau kami didolimi, sabarna, kami bersabar. Wa idza usi'a ilaina, dan ketika dibuat buruk ilaina, kepada kami, hamalna, maka kita tabah. Ada orang buat buruk pada kita, kita enggak balas, tapi kita tabah aja. Fa yuqalu, maka dikatakan lahum, kepada mereka, udkhulul jannata, masuklah kalian al jannata, surga, fa ni'ma ajrul amilin. Mongko iku saapi-apike opahe wong-wong si padha ngamal utawi suwarga. Fa ni'ma ajrul amil, maka sebaik-baiknya opahnya orang yang amal adalah surga. Maka kita ini mau berkata, mau membalas, mau menggerakkan tangan, gerakkan mulut, coba dipikir, ini kira-kira jalan surga apa jalan menuju yang lain. Maka hati-hati, karena dalam diri kita ini ada nafsu angkara murka yang selalu ngajak kepada melanggar. Maka sampai para ulama itu nasihati, kalau ada perkara mubah, kemudian hari itu kok kamu melaksanakannya dengan begitu semangat, hati-hati, jangan-jangan nanti ujung-ujungnya melanggar. Ada seorang ulama biasa makan, dia sedengan, makan doyan. Suatu hari ada hidangan makanan, kok tiba-tiba semangat pengen makan. Maka langsung beliau tahan. Ini biasanya nafsu itu ujung-ujungnya enggak baik. Maka beliau ngurus pada yang menghidangkan, ini makanan ini dari siapa sih, kok saya semangatnya makan berbeda. Ternyata diurus-urus, sumbernya makanan tadi tidaklah halal atau minimal syubhat. Maka kita ini kalau semangat melebihi biasanya dalam urusan-urusan mubah, kita perlu buruk sangka pada diri kita. Jangan-jangan ada udang di balik sarung nih. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza waqafal ibad, ketika telah berdiri para hamba lil hisabi, untuk dihisab, ja'a, datang qaumun, satu kaum, wadi'i suyufahum, yang mereka meletakkan pedang-pedang mereka, ala riqabihim, di atas leher-leher mereka, taqturu dama, yang pedang-pedang tadi meneteskan darah, fazdahamu, maka mereka berdesaan, ala babil jannah, atas pintu surga. Ya, ada orang-orang yang bawa pedang berdarah-darah dikalungkan di leher-leher mereka. Ini kata sebagian peneliti, orang Arab tuh kebiasaan bawa pedangnya berbeda dengan umumnya orang Ajam. Orang Arab tuh kalau bawa pedang dikalungkan di leher, itu cantolannya itu dikalungkan di leher, ngambilnya dari depan. Itu umumnya orang Arab begitu. Maka wadi isuhum ala riqabihi, maksudnya begitu itu, mereka membawa pedang yang berdarah yang dikalungkan di leher-leher mereka. Kurang lebihnya begitu itu. Jadi kalau orang Ajam, orang Cina, Jepang, orang Indonesia, ada yang di samping kanan, samping kiri, atau di bawah, di belakangnya bahu. Nah, jadi kalau orang Arab biasanya memang dikalungkan di depan, harus diambil dari depan. Faqila, maka dikatakan, man haulai, siapa mereka, orang-orang yang bawa pedang berlumuran darah di depan pintu surga berjejalan untuk masuk. Asyuhada, adalah orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Kanu, mereka ahya, adalah orang-orang yang hidup, marzukin, yang diberi rezeki. Selepas wafat pun mereka dapat anugerah khusus, di hidup di kuburan punya fasilitas khusus.
mirip-mirip orang yang hidup. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u walakin amwatun bal ahya'u wala taqulu lima yaktub amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ini kalau umumnya orang beriman selain syuhada begitu wafat maka kuburannya menjadi raudhatun min riyadil jinan. Tetapi kalau syuhada tidak. Kalau syuhada itu nyawanya itu diizinkan untuk masuk surga ngintip bidadari-bidadari di sana. Dan nyawanya ini punya sarang-sarang di bawahnya arasnya Allah. Diletakkan di dada-dadanya burung hijau yang mereka bisa berterbangan di surga sesuka mereka, makan minum sebelum mereka masuk surga. Tumanada munadin, kemudian mengumumkanlah malaikat yang mengumumkan liyakum supaya berdiri. Man orang ajruhu 'ala Allah, yang pahala dia jadi tanggungannya Allah. Falyadkhulul jannah, maka dia supaya masuk surga. Tumanada tsaniyata, kemudian malaikat tadi mengumumkan pengumuman yang kedua, liyakum man ajruhu 'ala Allah, supaya berdiri orang yang opah dia jadi tanggungannya Allah. Faliyadkhulul jannata, maka dia supaya masuk surga. Qal, orang yang nanya bertanya. Di sini enggak dikatakan siapa yang kata. Wa man dzalladzi ajruhu 'ala Allah, siapakah orang yang opahnya jadi tanggungannya Allah. Qal, Nabi bersabda, atau malaikat tadi berkata, al-afuna, mereka adalah orang yang suka memaafkan anin nasi, pada para manusia. Dia ini suka melepaskan para manusia yang mengdzalimi dia dari hisabnya. Akhirnya oleh Allah orang yang suka memaafkan itu diganti tidak dihisab. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, begitu itu. Sukanya memaafkan orang ya ganti dimaafkan oleh Allah, maka mereka masuk surga tanpa hisab karena di dunia enggak suka ngisap orang. Jadi kalau orang itu pendendam, enggak gampang ngelupakan kesalahannya orang dikit aja, seakan-akan dia ini punya diri dia sendiri, enggak mau maafkan, awas ya, tak titeni sampai 7 keturunan. Orang-orang macam begini ini ya ganti nanti akan dipersulit hisabnya. Begitulah kesimpulannya para ulama. Kita ini kan punya banyak salah, maka kafaratnya itu adalah bagaimana banyak memaafkan. Yang repot orang itu sudah banyak salah, nggak mau memaafkan, terus perasaannya benar, waduh, terus tobatnya kapan itu? Tumanada tsalitsah, kemudian malaikat tadi memanggil yang ketiga, liyakum man ajruhu 'ala Allah, supaya berdiri orang yang pahalanya jadi tanggungannya Allah, falyadkhulul jannah, maka supaya dia masuk surga. Faqama kadza wa kadza alfan, maka berdirilah sekian ribu, kadza begini, wa kadza dan begini, alfan ribunya, sekian ribu. Maka berdirilah sekian ribu, fadkhaluha, maka mereka memasuki surga bi ghairi hisabin, dengan tanpa ada hisab. Semoga termasuk kita.